Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Rashid Wahid Putra dengan NIM 0501298888 dari UPBJJ Bogor. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari analisis dan visualisasi data. Tugas ini berikut udah ada soalnya. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel, kolom pendapatan nilai AC dikalikan 10.000. Lalu install paket berikut jika belum terinstall. Di sini saya sudah menginstal semua paketnya. Lalu lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Di sini yang A ya, kita kerjakan dulu. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, saya sudah membuka program R. Langkah pertama itu kita mengaktifkan semua library yang di sini. Lalu langkah kedua, membaca file data dari yang dosen sudah berikan. Lalu langkah ketiga, mengalihkan kolom pendapatan dengan 10.000 sesuai dengan instruksi soal. Lalu langkah terakhir, membuat model regresi linear sederhana. Baik, sudah saya buatkan ya seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk soal A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu jelaskan interpretasi histogram tersebut. Di sini saya akan menuliskan kode-kodenya terlebih dahulu. Oke, ini adalah histogram distribusi variabel pendapatan diagram ya. Lalu jelaskan interpretasi histogram tersebut. Berdasarkan grafik histogram yang dihasilkan oleh program R, variabel terikat atau pendapatan menunjukkan karakteristik berdistribusi normal. Secara visual, susunan batang histogram beserta kurva densitas tren yang berwarna merah muda membentuk pola simetris yang menyerupai bentuk lonceng atau bell-shaped curve. Data terlihat memuncak di bagian tengah rata-rata dan melandai secara seimbang ke sisi kanan maupun sisi kiri tanpa menceng secara ekstrim. Dengan demikian, asumsi normalitas data telah terpenuhi. Selanjutnya untuk yang B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baik, kita akan membuat grafika terlebih dahulu. Baik, ini adalah diagram dari scatter plot hubungan kebahagiaan versus pendapatan. Lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Berdasarkan grafik scatter plot yang dihasilkan, titik-titik data pengamatan menyebar secara konsisten mengikuti arah naik dari kiri bawah menuju kanan atas. Garis regresi linear berwarna biru memotong sebaran data tersebut secara diagonal dengan sangat pas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif yang kuat antara variabel bebas kebahagiaan dan variabel terikat pendapatan. Artinya, semakin tinggi tingkat kebahagiaan seseorang, maka tingkat pendapatannya juga akan cenderung meningkat secara konstan.
Dengan demikian, asumsi hubungan linear telah terpenuhi. Untuk yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, baik. Saya akan mengemaskan kodenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengetik kode sumeri model regresi. Di sini saya akan interpretasikan. Yang pertama adalah persamaan regresi yang terbentuk. Terlihat pada kolom estimate, angka untuk intercept yaitu ada di sekitar 9192,7 dan angka untuk kebahagiaan itu ada di sekitar 10.460,8. Jadi persamaannya pendapatan sama dengan 9.192,7 ditambah 10.460,8 dikali kebahagiaan. Artinya jika tingkat kebahagiaan seseorang adalah 0, maka nilai pendapatannya diprediksi sebesar 9.192,7 dan setiap kenaikan 1 poin tingkat kebahagiaan, maka pendapatan akan melonjak sebesar 10.460,8. Lalu yang kedua, uji signifikasi atau p-value. Terlihat pada baris kebahagiaan dan di kolom paling kanan ini yang PR ini di sini tertulis 2E strip 16 dengan ditandai 3 bintang. Angka ini jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel kebahagiaan berpengaruh secara positif dan sangat signifikan terhadap tingkat pendapatan. Lalu koefisien determinasi R pangkat 2 terlihat pada baris multiple R squared. Di sampingnya di sini adalah ada angka 0,7452, 0,7452. Artinya sebesar 74,52%. Naik turunan nilai pendapatan di dalam data ini ditentukan secara langsung oleh tingkat kebahagiaan seseorang. Sisanya 25,48% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya untuk soal yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, lalu interpretasikan hasil plot. Baik, di sini saya akan memasukkan kodenya terlebih dahulu. Oke, saya sudah memasukkan kodenya. Selanjutnya, interpretasikan hasil plot ini. Berdasarkan grafik residuals versus fitted di sini, titik-titik nilai residual menyebar secara acak merata dan tersebar luas baik di atas maupun di bawah garis horizontal 0. Sebaran titik tersebut tidak membentuk suatu pola geometris khusus yang teratur atau dalam kurung seperti pola corong, bentuk, kipas, atau megafon. Pola penyebaran yang acak dan konstan ini mengindikasikan bahwa model regresi ini telah memenuhi syarat dan asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya untuk soal yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, saya di sini akan membuat terlebih dahulu kodenya. Ini adalah grafik dari visualisasi pengaruh kebahagiaan terhadap pendapatan. Mohon maaf, terjadi kesalahan tadi. Sudah saya perbaiki. Lalu, keterangan komponen grafik visualisasi. Yang pertama itu plot data points, menampilkan sebaran titik data asli real hubungan kedua variabel. Yang kedua, garis regresi linear. Garis tren linear berwarna merah, color red, berhasil ditambahkan membelah sebaran data. Lalu persamaan garis linear, rumus persamaan statik Y sama dengan 9200 ditambah 10.000X berhasil dimunculkan secara otomatis di dalam grafik secara visual. Yang keempat, judul dan label. Grafik telah dilengkapi
dengan judul Visualisasi Pengaruh Kebahagiaan Terhadap Pendapatan serta penamaan label sumbu yang tepat untuk sumbu X kebahagiaan variabel X dan sumbu Y pendapatan variabel Y. Itu saja yang mampu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.